Bapak sempat berbicara bahwa komponen-komponen yang diciptakan oleh DRMA sudah diekspor ke Montgomery, Alabama di Amerika Serikat. Mungkin di 2026 ini capaian-capaian pengembangan bisnis Anda akan seperti apa? Ya. Diversifikasi pasar, baik pasar ekspor maupun pasar domestik juga bagaimana rencananya? Jadi sebetulnya seperti yang kita juga sudah ungkapkan ke umum, ke masyarakat, kita kan baru melakukan misalnya akuisisi Ya. PT Mahsing Indonesia. Nah, PT Mahsing Indonesia ini bergerak atau memproduksi plastik part komponen untuk roda 4, Ya. untuk mobil. Dharma sebelumnya saat ini kita mempunyai Dharma Polyplast. Ya. Yang juga memproduksi plastik injection. Tapi mostly customer kita adalah untuk roda 2. Nah, sehingga kita salah satu tujuan kita melakukan akuisisi ini adalah juga untuk menambah portofolionya, yaitu kita melayanin di roda 4. Itu contohnya. Oke, baik. Kemudian kita juga udah ungkapkan bahwa kita membeli lahan pabrik di MM 2100, 3 hektar tanah yang bangunannya 2 hektar. Itu untuk apa? Karena kita untuk mengembangkan manufacturing baterai energy storage system. Itu juga sama. Jadi kemungkinan ke depan dengan program-program misalnya PLN kemarin saya baca lagi misalnya akan mulai dedieselisasi. Nah, kan akan mengganti itu. Ya. Artinya itu juga kesempatan kalau misalnya ada renewable energy sehingga mereka memakai solar panel dan sebagainya, kan dibutuhkan juga baterainya. Nah, kita akan masuk ke sana. Itu contoh, itu kita siapkan. Kemudian kita juga mempersiapkan, saat ini kita sudah mulai memproduksi misalnya auxiliary baterai. Ya. Auxiliary baterai itu seperti aki mobil, aki motor yang saat ini, tapi kita menggunakan lithium baterai misalnya. Ya. Nah, ke depan kita juga kalau ini kita baru mulai tahun ini. Kalau ke depan tahun sudah bagus, kita juga akan mempersiapkan misalnya kenapa kita nggak membuat pabrik baterai selnya sendiri. Yang saat ini kita masih membeli baterai selnya dari China. Ya. Jadi kita memang itu salah satu yang kita persiapkan. Ya, kita belum tahu kapannya, tapi itu adalah bayangan atau dream bahwa kita akan melakukan itu. 2025 ini kita tahu ya Pak ya, suku bunga Bank Indonesia itu diturunkan sampai 125 basis poin ya Pak ya, tapi tidak langsung tercermin kepada suku bunga perbankan secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat malah geliat dari supply dan demand dari industri otomotif itu tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bahkan juga kalau saya lihat dari data-data penjualan otomotif, penjualan mobil, motor itu tidak secemerlang biasanya. Walaupun ada perbaikan lah ya di kuartal 3 atau kuartal 4 ya, kuartal 4 ini harapannya kalau nggak salah ya Pak. Apakah ini secara langsung mempengaruhi bisnis Anda Pak di 2025 ini? Gini, tahun 2024 total revenue kita atau sales kita itu kira-kira 5,5 triliun. Sampai ke kuartal ketiga September kita sudah mencapai 4,4 triliun. 2024. 2025 ini. Artinya 2025 ini sampai September sudah 4,4. Tahun lalu 5,5. Selisih kan 1 triliun gitu loh. Kalau 4,4 dibagi sampai September 9 bulan, saya 4,5 deh supaya ngitungnya gampang. 500 miliar per bulan. Miliar per bulan. Masih ada 3 bulan. Oktober, November, Desember. Berarti 6 ya? Nah, kurang lebih lah. Malah lebih bagus berarti performance ya, 2025. Target kita memang ingin mencapai tahun ini. Dari awal tahun sebetulnya kita udah mencanangkan bahwa revenue tahun 2025 ini target kita adalah di 6 triliun. Walaupun kemudian terjadi disruptif, penjualan roda 4 turun sangat dalam sebetulnya. Dan sebetulnya roda 2 untuk tahun ini kira-kira stabil lah, sama dengan tahun lalu. Gitu. Apa yang menurut Anda jadi faktor utama performance dari revenue perusahaan Anda di tahun ini masih cukup baik
di tengah geliat daya beli terhadap otomotif juga tidak begitu oke gitu Pak di 2025 ini? Domestiknya mungkin mengalami penurunan. Tapi yang roda 4, ya untuk pasar ekspor mungkin juga ada penurunan tapi tidak banyak. Jadi sebetulnya masih oke. Ya. Ditambah dengan ekspor yang kita lakukan, jadi itu juga menambah. Ya. Dan kemudian dengan adanya produk-produk baru yang kita supply untuk customer-customer kita. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi itu juga membuat salah satu pendorong sehingga revenue kita bisa naik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pak Irianto, bagaimana Anda memandang tantangan konsolidasi produsen otomotif yang rasa-rasanya itu bisa mengubah pola supply dan bargaining power terhadap pemasok komponen? Tanggapan Anda? Gini, tetap aja walaupun industri otomotif mereka kan seperti di Jepang, dulu Toyota Daihatsu gabung dan sebagainya. Kemudian mereka juga membuat joint project misalnya dengan Suzuki dan sebagainya. Tetap mereka akan membutuhkan pemasok-pemasok untuk komponen. Karena tidak bisa semua komponen pun mereka produksi sendiri. Ya. Karena itu juga termasuk untuk sharing risk. Kalau semua dibuat, ya mungkin mereka bisa buat sendiri, tapi risikonya akan menjadi terlalu besar. Kenapa? Contoh, kalau hanya untuk melayani satu merek, volumenya jadi kecil kan, ya kan? Betul. Tapi kalau disediakan oleh pemasok dan kita bisa menyediakan ke merek A, merek B, merek C, the total volume kan akan besar. Ya. Kalau volume besar, biasanya kan cost-nya akan makin turun, makin kompetitif. Jadi saya pikir tetap dibutuhkanlah industri komponen itu.